Assalamualaikum, hai Sobat Belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes Ayo Belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian, selama 30 menit ke depan kita akan belajar kimia bersama-sama. Dan materi kimia yang akan kita pelajari di episode Live Classes kali ini itu berhubungan dengan ini nih, air tidak mengantarkan listrik loh. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, jadi biasanya nih ada peringatan gitu ya di tiap alat-alat elektronik gitu, perangkat-perangkat elektronik. Biasanya ada tulisannya misalnya seperti ini nih, do not touch electrical appliance with wet hands. Jadi nggak boleh pegang alat-alat elektronik dengan tangan yang basah atau dengan keadaan basah gitu. Nah, kenapa demikian? Jadi kalau misalnya basah berarti kan terkena air gitu kan ya istilahnya. Jadi kenapa? Karena seperti yang Sobat Belajar sudah ketahui juga, kalau misalnya kita pegang alat-alat elektronik yang nantinya akan terhubung dengan listrik dengan tangan yang basah, itu dapat menyebabkan kita dapat tersengat listrik. Nah, kenapa demikian? Apakah air yang menyebabkan kita itu dapat tersengat listrik kalau misalnya megang alat-alat elektronik atau bersentuhan langsung dengan sumber listrik dengan menggunakan tangan yang basah? Nah, berarti apakah air pengaruhnya? Nah, tapi sebenarnya bukan air loh. Jadi, air murni, air dalam keadaan murninya nih, dalam bentuk H2O, itu sebenarnya tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi, dia bukan merupakan penghantar listrik yang baik. Air dalam keadaan murni loh ya, dalam bentuk H2O-nya. Nah, tapi kenapa kita tetap bisa tersetrum atau tersengat listrik? Nah, hal ini dikarenakan di dalam air, misalnya air yang ada di kehidupan sehari-hari nih, bisa air sumur, kemudian air keran, atau air mineral yang kita minum, itu semuanya airnya dalam keadaan tidak murni. Nah, apa itu tidak murni? Berarti ada zat yang terlarut dalam air tersebut. Jadi, kalau dalam keadaan murninya, cuma H2O-nya aja, jadi air murni ini maksudnya dalam bentuk H2O ya. Nah, H2O ini adalah senyawa yang sifatnya netral dan tidak dapat mengantarkan listrik. Tapi, air sifatnya itu merupakan suatu pelarut yang paling umum digunakan. Jadi, dia dapat melarutkan hampir kebanyakan zat-zat lain gitu ya. Nah, jadi ketika ada zat lain yang masuk ke dalam air, yang tercampur dalam air, maka terbentuklah larutan. Nah, zat-zat tersebutlah, zat-zat terlarut tersebutlah yang dapat menyebabkan listrik itu dapat mengalir. Makanya dapat menyebabkan kita tersetrum ketika berhubungan dengan sumber listrik, ketika memegangnya dengan tangan yang basah gitu. Jadi bukan air sebagai penyebabnya, tapi ada zat-zat lain di dalam air yang dapat mengantarkan listrik tersebut. Nah, misalnya pada air mineral, yaitu campuran dari air dan juga mineral-mineral. Nah, di dalam air mineral ini bukan cuma ada H2O aja, tapi ada ion-ion seperti Mg2+, Ca2+, dan juga Na+. Jadi ini adalah ion-ionnya. Nah, ion-ion inilah yang menyebabkan sifatnya menjadi dapat menghantarkan listrik gitu. Selain air mineral, misalnya air laut. Air laut kan berarti ada campuran garamnya gitu ya. Nah, garamnya inilah yang nantinya akan berubah menjadi ion-ion. Makanya nanti sifatnya berubah jadi larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi, zat-zat yang terlarut itu dapat menghantarkan listrik. Nah, bagaimana bisa zat-zat terlarut yang ada di dalam suatu pelarut ini dapat menghantarkan listrik? Kita akan mempelajari mengenai larutan-larutan yang dapat menghantarkan listrik di episode Live Classes kali ini. Jadi tetap saksikan, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai larutan. Jadi apa sih larutan itu? Nah, misalnya di sini ya, di sini ada air dan juga ada garam. Garam dapur yang biasa digunakan untuk memasak. Dimasukkan garamnya ke dalam air. Nah, sehingga nanti terbentuklah yang namanya larutan garam atau hasil pencampuran dari air dan juga garam. Jadi kalau misalnya air segelas dicampurkan dengan garam sesendok seperti yang digambarkan tadi, kemudian diaduk dan dibuat sampai garamnya itu terlarut semuanya dalam air, maka terbentuklah larutan garam. Dimana nanti sifatnya tetap sama-sama asin, sama seperti
tadi, garam pada saat sebelumnya, gitu ya. Nah, kenapa ini disebut sebagai larutan? Jadi apa sih larutan itu? Jadi kalau dari pengertian tadi kan ada dua zat ya yang dicampurkan. Nah, jadi larutan pengertiannya adalah campuran yang sifatnya homogen. Yang homogen tuh maksudnya dia antara zat-zat pembentuk yang ada dalam larutan tersebut itu tidak dapat dibedakan. Jadi misalnya pada larutan garam tadi, ketika garamnya sudah larut semuanya dalam air, maka sobat belajar pasti nggak akan bisa bedain lagi nih yang mana partikel garamnya, yang mana yang partikel airnya, karena sudah bercampur jadi satu. Nah, itulah yang disebut sebagai campuran homogen. Nah, campuran homogen antara zat terlarut dan juga pelarutnya tadi. Jadi larutan ada dua komponennya, ada zat terlarut dan juga ada pelarut. Nah, kalau di larutan garam tadi, berarti tadi kan berisi ada yang namanya tadi campuran dari air dan juga garam, air dan juga garam. Nah, air di sini ini berperan sebagai pelarutnya. Air yang melarutkan garam. Nah, sehingga karena garam yang dilarutkan, berarti dia disebut sebagai zat terlarut. Jadi komponen dari larutan itu ada dua, ada pelarut dan juga ada zat terlarut yang bercampur secara homogen. Itulah yang disebut sebagai larutan. Bisa tadi larutan garam atau larutan gula dan lain sebagainya. Nah, kemudian larutan ini ada berbagai macam jenisnya. Nah, yang akan kita pelajari di episode live classes kali ini itu adalah larutan yang sifatnya dibedakan berdasarkan kemampuan larutan-larutan tersebut untuk menghantarkan listrik. Nah, jadi ini ya, berdasarkan daya hantar listriknya. Dia ada larutan yang dapat menghantarkan listrik dan ada yang tidak dapat menghantarkan listrik. Yang dapat menghantarkan listrik disebut sebagai larutan elektrolit dan juga yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut sebagai larutan non-elektrolit. Kita akan bahas ini satu persatu. Yuk kita bahas. Yang kita bahas pertama kali ini ada larutan elektrolit. Elektrolit, jadi dia dapat menghantarkan listrik. Elektro, itu hubungannya ke listrik, gitu ya. Nah, jadi kalau dari pengertiannya benar, ini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa dia dapat menghantarkan listrik? Hal ini karena zat terlarutnya itu mengalami ionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ini konsep larutan elektrolit ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Swedia bernama Arrhenius. Tuh. Jadi beliau inilah yang menemukan bahwa larutan yang dapat menghantarkan listrik itu terjadi karena di dalam larutannya itu terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, di mana ion-ionnya ini dia memiliki perbedaan muatan yang nantinya dapat digunakan untuk menghantarkan listriknya. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi, larutan, kenapa tadi dia dapat menghantarkan listrik? Karena terionisasi. Nah, kenapa terionisasi? Karena ion-ionnya bergerak bebas, gitu ya. Nah, di sini contohnya misalnya HCl. Ada HCl. HCl dalam larutannya ini akan terionisasi jadi ion H+ dan juga Cl-. Nah, jadi di sini ya, HCl akan terionisasi ketika dilarutkan dalam air dalam pelarutnya. Jadi HCl-nya sebagai zat terlarut dan airnya sebagai pelarutnya, ini akan terionisasi jadi H+ dan juga Cl-. Nah, H+ dan juga Cl- ya. Nah, nanti di sini ion Cl- dan juga ion H+ ya terionisasi nih, dia akan terurai. Nah, terurai dan keduanya ini masing-masing dengan jumlah yang sama nantinya itu akan saling bergerak bebas dalam larutannya. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, dia akan bergerak bebas. Nah, akibat gerak bebasnya inilah yang menyebabkan larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Nah, apa saja senyawa-senyawa yang ketika dilarutkan dalam suatu pelarut itu dapat bersifat sebagai larutan elektrolit? Nah, itu ada yang namanya A, B, G. Kita singkat sebagai A, B,
G, yaitu ada asam, basa, dan juga garam. Nah, selain itu, biasanya bukan merupakan larutan elektrolit. Itu ya, jadi larutan elektrolit, senyawa-senyawanya itu termasuk kelompok golongan asam, basa, dan juga garam. Oke? Oke. Nah, larutan elektrolit, tadi kan dia dilihatnya dari zat larutnya mengalami ionisasi. Nah, kemampuan untuk suatu zat mengalami ionisasi ini bisa dia mengalami ionisasi sempurna, bisa dia mengalami ionisasi sebagian. Nah, makanya larutan elektrolit dibagi lagi jadi dua. Yang pertama ada larutan elektrolit kuat. Nah, larutan elektrolit kuat ini adalah larutan elektrolit yang zat terlarutnya terionisasi secara sempurna. Jadi ketika dilarutkan dalam air, semuanya terurai. Senyawanya semuanya terurai jadi ion-ion pembentuknya gitu. Nah, kemudian kemampuan dari ionisasi setiap zat-zat tadi itu dinyatakan dengan yang namanya derajat ionisasi. Nah, jadi ini ya derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa. Jadi alfa di sini itu adalah derajat. Nah, alfa adalah derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi ini menyatakan kemampuan suatu zat untuk Nah, kemampuan suatu zat untuk dapat mengalami ionisasi itu disebut sebagai derajat ionisasi atau derajat disosiasi yang diberi lambang alfa. Nah, alfa itu range-nya dari 0 sampai 1. Nah, 0 itu untuk zat-zat yang untuk senyawa-senyawa yang sulit mengalami, yang tidak dapat terionisasi. Jadi, ini tidak dapat terionisasi. Nah, sedangkan kalau 1 ini berarti terionisasi sempurna. Nah, karena tadi di sini larutan elektrolit kuat, zat terlarutnya terionisasi sempurna, maka nilai alfanya sama dengan 1. Karena paling kecil nilainya 0, berarti dia tidak dapat terionisasi, paling besar nilainya 1. Semua senyawanya mengalami ionisasi. Gitu ya. Nah, jadi kalau larutan elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di larutan elektrolit kuat, karena seluruhnya dia mengalami ionisasi, maka reaksi ionisasinya berlangsung searah. Jadi nggak bisa balik lagi ion-ionnya itu untuk membentuk senyawa awalnya. Nggak bisa. Begitu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Itu ya. Nah, kemudian ada apa aja sih senyawa-senyawa yang bersifat sebagai larutan elektrolit kuat itu tadi? Tadi kan ada, kalau elektrolit ada asam, basa, sama garam kan ya? A, B, G. Nah, kalau yang kuat berarti asamnya asam kuat. Iya, jadi asam dan juga basa itu nanti ada asam yang kuat, asam lemah, ada basa kuat, basa lemah, gitu ya. Nah, ini secara singkatnya asam kuat kira-kira yang termasuk larutan elektrolit kuat itu diantaranya ini. Nah, ini sobat belajar bisa catat nih. Ada HCl, ada Hi, ada HBr, H2SO4, HNO3 dan juga HClO4. Ini adalah contoh-contoh dari larutan elektrolit kuat atau yang tergolong ke dalam asam kuat. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada basa kuat. Ada NaOH, ada KOH, ada BaOH 2 kali, ada LiOH dan juga ada MgOH 2 kali. Biasanya basa kuat itu adalah basa-basa yang terdiri dari ion-ion logam golongan 1A dan juga 2A. Itu adalah basa kuat. Itu ya. Nah, kemudian ada juga garam. Jadi asam kuat, basa kuat sama garam ini masuk ke kelompok larutan elektrolit kuat. Gitu ya. Nah, kalau garam, misalnya ada NaCl, ada KBr, kemudian ada Na2SO4, dan juga ada CaNO3 2 kali. Nah, ini adalah, kalau garam itu adalah hasil reaksi atau hasil pencampuran dari asam dan juga basa. Terbentuklah
garam yang sifatnya netral, tapi ini mudah terionisasi. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, contoh dari reaksi ionisasi larutan elektrolit kuat, misalnya di sini HCl. Kenapa diberi lambang AQ di sampingnya? Karena AQ itu artinya adalah aqueous. Aqueous itu adalah larutan. Jadi AQ ini adalah aqueous ya. Atau artinya larutan. Berarti ini dia adalah reaksi ionisasinya itu berlangsung di dalam larutannya ya. Jadi HCl ketika terionisasi akan berubah menjadi ion H+ dan juga Cl-. Nah, di mana ini kan panahnya langsung semuanya ke kanan ya. Berarti ini tidak dapat balik. Jadi H+ sama Cl-nya nggak bisa bereaksi lagi untuk membentuk HCl. Gitu ya. Nah, ini yang HCl. Kemudian ada juga H2SO4. Nah, karena di sini hanya ada 2, sedangkan H dalam asam itu dia akan terionisasi jadi H+. Karena hanya ada 2, bukan H2+, tapi 2H+. Gitu ya. Kalau hanya ada 3, berarti nanti misalnya H3PO4 gitu ya. Itu nanti 3H+. Gitu ya. Nah, kemudian ini 2H+ dan juga ada ion SO4 2-. Ini adalah ion poliatomik karena terdiri dari lebih dari satu atom. Gitu ya. Nah, jadi di sini ini adalah reaksi ionisasinya untuk larutan elektrolit kuat yaitu HCl dan juga H2SO4. Nah, ada lagi nih kalau misalnya garam. Nah, di sini ada Al2SO4 3 kali. Wah, lumayan rumit ya. Jadi kalau di sini Al-nya ada 2. Berarti tulislah 2Al 3+. Jadi ionnya itu tukeran. 3-nya itu berarti ionnya Al, 2-nya itu berarti ionnya SO4. Di sini 2Al 3+ dan 3SO4 2-. Nah, gimana soal belajar? Paham? Nah, ini sudah dicatat. Kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya, ini larutan elektrolit yang sifatnya lemah. Kalau yang lemah bedanya apa tadi? Kalau lemah berarti zat terlarutnya terionisasi sebagian. Jadi nggak semuanya mengalami ionisasi. Itu ya. Nah, kemudian karena dia terionisasi sebagian, maka range dari derajat disosiasi atau derajat ionisasinya itu ada di antara 0 dan juga 1. Nilainya lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Karena semuanya, karena zat terlarutnya itu tidak terionisasi seluruhnya, hanya sebagian aja. Itu ya. Nah, kemudian karena ini tadi cuma sebagian, maka reaksi ionisasinya itu dapat balik atau reversible. Jadi ion yang udah terbentuk dia cenderung dapat membentuk kembali senyawanya gitu. Nah, yang termasuk larutan elektrolit lemah itu adalah larutan yang zat terlarutnya terdiri dari asam lemah. Misalnya nih ada HF, ada HCN, ada H2S, ada HCOOH, ada H3PO4, CH3COH atau cuka, dan juga ada H2CO3. Nah, ini soal belajar bisa catat nih. Ini adalah beberapa contoh dari asam lemah yang termasuk golongan larutan elektrolit lemah. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga basa lemah. Ada ALOH 3 kali, FeOH 3 kali, BeOH 2 kali, dan juga NH3 atau biasa ditulis bisa juga ditulis sebagai NH4OH. Gitu ya. Nah, ini soal belajar catat nih. Jadi yang termasuk larutan elektrolit lemah itu adalah asam lemah dan juga basa lemah. Gitu ya. Oke? Nah, kita lihat nih tadi gimana sih bentuk dari ionisasi dari larutan elektrolit lemah. Nah, bentuknya ini karena reaksinya berlangsung dua arah, berlangsung dapat balik atau reversible, maka panahnya digambarkan seperti ini. Jadi ada panah yang mengarah ke arah kanan dan ada panah yang mengarah ke arah kiri. Contohnya misalnya pada HF. HF karena dia termasuk asam lemah, maka reaksi ionisasinya ini dia ketika terionisasi, ketika dilarutkan dalam air, ini akan dapat terionisasi jadi H+ dan juga F-. Nah, tapi nanti H+ dan juga F- ini dapat bergabung lagi. Makanya nanti reaksinya dapat balik, membentuk HF lagi gitu. Maka dibilangnya ionisasinya cuma berlangsung sebagian aja
gitu. Nah, kemudian yang lainnya misalnya CH3COH, ini adalah asam lemah juga ya, atau asam cuka. Nah, ini terionisasi, dia juga asam lemah, berarti reaksi ionisasinya berlangsung reversible atau dapat balik. Nah, nanti terionisasi jadi ion CH3COO-, ini ion poliatomik ya, lumayan panjang ionnya, dan juga H+, karena asam berarti dia melepaskan H+, gitu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk ionisasinya. Kemudian juga ada NH4OH atau nama lainnya NH3. Nah, kalau NH4OH ini nanti akan terionisasi jadi NH4, NH4+, dan juga OH-. Nah, tapi tetap intinya dia panahnya itu harus bolak-balik gitu ya, atau reversible. Gimana soal belajar? Paham? Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, bahasan berikutnya ini adalah larutan non-elektrolit. Non-elektrolit berarti dia tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa nggak bisa menghantarkan listrik? Karena zat larutnya tidak dapat terionisasi, atau derajat ionisasinya nilainya sama dengan 0 karena tidak dapat terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bergerak bebas dan tidak ada yang dapat menghantarkan listriknya, gitu ya. Nah, contoh-contoh dari larutan non-elektrolit yang biasanya paling sering banget muncul di soal-soal itu ada etanol, ada sukrosa atau gula nama lainnya, kemudian ada urea, dan juga ada glukosa. Ini biasanya yang paling sering banget muncul di soal-soal. Nah, ini soal belajar bisa catat nih. Ini adalah namanya, ini rumus kimianya. Itu ya, gimana? Paham? Nah, sekarang gimana sih caranya untuk membedakan larutan elektrolit dan juga non-elektrolit? Nah, cara untuk membedakannya adalah dengan menggunakan alat uji sederhana untuk menentukan daya hantar listrik suatu larutan. Jadi pakai alat uji sederhana. Namanya adalah alat uji untuk daya hantar listrik, gitu ya. Nah, seperti ini rangkaiannya. Jadi, ini di sini ada wadah. Ini wadah ya, wadahnya itu atau bisa gelas kimia atau wadah lainnya yang digunakan untuk meletakkan suatu larutannya gitu ya. Jadi ini untuk menempatkan larutannya. Bisa nanti larutan, nggak tahu larutannya apa, kan kita mau cari tahu dia sifatnya elektrolit atau non-elektrolit gitu ya. Kemudian di sini yang bentuknya kotak-kotak dua ini adalah elektroda. Nah, elektroda yang dihubungkan ke muatan yang berbeda, jadi ada yang positif, ada yang negatif, gitu ya. Nah, jadi ini ada elektroda sebagai penghantar listrik dari larutan ke kabelnya, gitu ya. Terus di sini ada dihubungkan ke kabel, terus dihubungkan ke baterai atau sumber listrik. Nah, inilah nanti sumber listriknya berasal dari baterai. Yang menghantarkan listriknya itu adalah larutannya, dia bisa menghantarkan listrik atau enggak, gitu ya. Nah, kemudian ada lampu. Untuk indikator, apakah nanti kalau misalnya larutannya dapat menghantarkan listrik, berarti lampunya akan nyala. Tapi kalau nggak bisa, berarti nanti lampunya nggak nyala, gitu. Nah, gimana bedainnya? Jadi, di sini ada, misalnya ada 3 jenis rangkaian alat uji daya hantar listrik. Nah, yang ini kita bisa ada 2 hal yang harus diperhatikan di alat uji daya hantar listrik ini. Yang pertama itu adalah lampunya. Jadi yang diperhatikan pertama itu ada lampu. Yang kedua itu adalah adanya gelembung. Adanya gelembung pada elektrodanya. Jadi misalnya di sini nih, di sini ternyata ada banyak gelembungnya. Kemudian lampunya menyala. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan yang misalnya ini yang pertama ya, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang kedua, gelembung yang ada di alat uji daya hantar listrik yang pertama dengan yang kedua, jumlahnya lebih banyak yang pertama. Nah, ini dapat sebagai indikator nih. Apakah indikator dari kekuatan larutan tersebut untuk dapat menghantarkan listriknya. Berarti semakin banyak gelembungnya, semakin terang nyala lampunya, berarti kekuatan daya hantar listriknya lebih kuat gitu. Jadi antara yang 1 sama 2 lebih kuat yang 1 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dua-duanya nggak ada, gelembungnya nggak ada, terus lampunya juga mati, itu berarti
dia larutannya tidak dapat mengantarkan listrik gitu. Nah, kalau misalnya kita tebak nih berdasarkan dari alat uji daya hantar listrik ini, maka ini yang lampunya terang itu adalah elektrolit yang sifatnya kuat. Nah, bisa jadi ini adalah asam klorida larutannya. Kemudian kalau yang ini adalah cuka. Karena cuka itu termasuk asam lemah, berarti elektrolit lemah dia kemampuan untuk menghantarkan listriknya lebih rendah dibandingkan yang elektrolit kuat. Nah, sedangkan yang ini bisa jadi mengandung urea. Karena urea tadi sifatnya adalah non-elektrolit gitu. Jadi ini adalah jadi alat uji daya hantar listrik itu digunakan untuk menentukan apakah suatu larutan itu dia bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Gitu ya, sobat belajar. Gimana? Ngerti? Nah, kita coba nih latihan soal. Soal yang pertama, berdasarkan tadi yang udah kita pelajari sebelumnya nih. Pernyataan tentang larutan elektrolit berikut ini benar, kecuali. Nah, yang salah yang mana nih tentang larutan elektrolit? Yang pertama, dapat menghantarkan listrik. Nah, ini benar ya, dapat menghantarkan listrik karena larutan elektrolit. Ini larutan elektrolit. Ini benar ya. Kemudian yang B, zat terlarutnya dapat berupa senyawa ionik. Nah, senyawa ionik ini mudah terionisasi. Nah, intinya adalah yang mudah terionisasi itu adalah yang elektrolit. Kemudian zat terlarutnya dapat berupa senyawa kovalen nonpolar. Nah, kovalen nonpolar dia tidak dapat menghantarkan listrik, tidak dapat terionisasi. Berarti ini salah, dia bukan larutan elektrolit. Gitu ya. Gimana sobat belajar? Sudah paham? Jadi tadi kita telah belajar mengenai apa itu senyawa elektrolit, apa itu senyawa non-elektrolit, dan bagaimana cara membedakannya. Nah, untuk dapat lebih memahami materi yang telah kita pelajari di episode live classes kali ini, sobat belajar bisa coba cari-cari tahu lagi nih soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas di episode live classes kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!